wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفضل نبدأ يا دكتور جريس. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, nasykurullah subhanahu wa ta'ala. في هذا النهار المبارك إن شاء الله تعالى سنقوم باختبار أو المناقشة في البحث لطالبة ونشكر شكرا جزيلا على فضيلة الأستاذ أرواني أمين سوبر وأستاذ إسنان صوري على حضورهما وكذلك الباحثة في هذه المناقشة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم جزاء موفورا إن شاء الله تعالى. طيب ونشكر كذلك لفضيلة الباحثة Ulfah Rohadatul Aishna ya. Nah, nashkur syukran jazilan ala taqaddumihi wa tahni'an laha fi hadha an-nahar. Wa hadhihi al-munaqashah alhamdulillah qad wasala ila 640 ya, sidang skripsi yang ke-640 al-bahitha aw talibah Ulfah Rohadatul Aishi wa syukran lil musyrif alladhi qad allama wa wajjaha li Ustad Isnan Ansari ala إشرافه لهذا البحث. طيب ikhtisaran lil waqti, insyaallah pada siang hari ini kita akan melakukan sidang skripsi atas nama Ulfa Rohadatul Aishi atau Aishna nih. Nah, ada dua nih. Aishna ya. Aishna. Yang dibimbing oleh Ustadz Isnan Ansari SPDI LCMAG dengan judul Khosyah dalam Al-Quran, studi tematik dan analisis dalam surah Al-Ahzab ayat 38 sampai 39. Dan insya Allah yang akan menjadi penguji pada hari ini ada penguji pertama yaitu Ustadz Arwani Amin Supar LCMA, kemudian juga penguji kedua yaitu Ustadz Isnan Ansori SPDI LCMAG, kemudian penguji ketiga saya sendiri dari Semono insya Allah akan melakukan pengujian ya terhadap bahas atau skripsi ini. Baik, untuk lebih berkahnya mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai presentasi ya, mungkin saya bacakan dulu untuk susunannya. Pertama akan ada presentasi dari mahasiswi ataupun peneliti yaitu Ulfah Rohadatul Aishna. Kemudian yang kedua diadakan pertanyaan atau
akan ditanyakan oleh penguji. Dalam hal ini yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz beliau kayaknya nih Ustadz Suparni ya. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Isnan Ansori, Ustadz Arwani. Kemudian yang kedua adalah Ustadz Isnan Ansori, dan yang ketiga adalah saya. Untuk pertama ini akan disampaikan oleh Bahisa atau Tolibah Ulfa Rohadatul Aisna. Silakan ditampilkan slide-nya. Waktu penjelasan atau presentasi kurang lebih 15 menit ya. Silakan. Sudah muncul, Ustaz? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga bisa terlaksananya sidang skripsi pada siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam, semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya beserta sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kita termasuk ke dalamnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Langsung saja, yang saya hormati, Ketua Sidang sekaligus penguji sidang pada siang hari ini, Ustadz Dr. Darismono. Yang saya hormati, Ustadz Arwani Amin, LCMA, selaku penguji sidang. Dan yang saya hormati juga, Ustadz Isnan Ansori, SPDI, LCMAG, selaku dosen pembimbing sekaligus penguji sidang pada hari ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan gambaran hasil skripsi saya yang berjudul Khosyah dalam Al-Quran. Khosyah dalam Al-Quran, studi tematik dan analisis dalam surat Al-Ahzab ayat 38 sampai 39. Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan. Kemudian bab kedua berisi landasan teori. Kemudian bab 3 berisi bentuk dan karakteristik khosyah. Kemudian bab 4 sebab khosyah kepada Allah dan hikmahnya. Kemudian bab 5 yaitu penutup. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari 7 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang. Agama Islam telah memberikan tuntunan kepada pengikutnya agar selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Namun, akibat banyaknya yang menganggap sepele, menghalalkan segala cara untuk memenuhi kemauan hingga lupa akan makna takut kepada Allah. Takut ialah suatu hal yang sering bahkan selalu kita rasakan di dalam diri kita. Terkadang dengan rasa takut tersebut menjadikan kita lari dari hal yang ditakuti. Berbeda dengan rasa khosyah yang justru semakin mendekat pada hal yang ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat istilah atau tafsiran tentang takut yang beragam. Salah satunya, kata khosyah ini terulang sebanyak 48 kali dalam 24 surat dengan berbagai bentuknya. Di antaranya yaitu terulang sebanyak 6 kali dalam bentuk kata kerja atau lampau, yaitu fi'il madhi, dalam bentuk kata kerja yang akan datang atau fi'il mudhari itu terulang sebanyak 29 kali,
Kemudian dalam bentuk fi'il amar atau perintah ditemukan sebanyak 5 kali, dan dalam bentuk masdar kata khosya terulang sebanyak 8 kali. Kemudian dalam skripsi ini adanya 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk takut kepada Allah dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kita takut kepada Allah dan hikmahnya. Batasan masalah dalam skripsi ini adanya batasan masalah yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 38 dan 39 serta beberapa ayat yang berkesinambungan terkait khosyah. Kemudian pada beberapa kitab tafsir. Tinjauan pustaka. Skripsi yang pertama yaitu skripsi oleh Samsul yang berjudul Takut dalam Al-Qur'an. Menggunakan metode kajian tafsir maudhu'i, skripsi ini membahas perbedaan khauf, rahabah, dan khosyah, kemudian menjelaskan pendapat mufasir. Kemudian yang kedua yaitu skripsi oleh Dolijal Putra yang berjudul Khauf, Khosyah, dan Taqwa. Skripsi ini membahas khauf, khosyah, dan taqwa menurut buku karya Quraisy Shihab. Yang ketiga yaitu skripsi oleh Siti Nuratni Azkiyah yang berjudul Studi tentang Taradduq dalam Al-Qur'an. Skripsi ini membahas kajian terhadap kata khalaqah, ja'alah, dan khauf, khosyah. Kemudian bab 2. Poin yang pertama yaitu pengertian al-khosyah. Pengertian al-khosyah dibagi menjadi 3. Ada al-khosyah secara bahasa, kemudian al-khosyah secara istilah, dan takut dalam ilmu tasawuf. Al-khosyah secara bahasa, menurut Roghib Al-Asfahani, bahwa al-khosyah ialah rasa takut yang disertai dengan rasa pengagungan. Kemudian, menurut Kamus KBBI, takut atau khauf merupakan perasaan gentar atau ngeri ketika berhadapan dengan sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana, disertai dengan gelisah terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti, yang menjadikan seseorang tidak berani untuk mengambil langkah selanjutnya. Al-khosyah secara istilah yaitu takut yang sungguh-sungguh takut kepada pihak yang ditakutin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takut dalam ilmu tasawuf yaitu makna yang berbeda. Takut diartikan dalam makna yang berbeda-beda dan saling berdekatan. Abu Hafs di dalam Risalah Qusyairi mengatakan bahwa hati yang dapat menunjukkan kebaikan atau keburukan. Sedangkan menurut Abdul Qasim Al-Hakim, orang yang takut terhadap sesuatu, maka ia akan lari menjauh dari hal yang ditakutin. Berbeda dengan orang yang takut secara khosyah, yaitu atau takut kepada Allah, maka ia akan lari mendekat menuju kepada Allah. Kemudian yang poin B yaitu kajian pada surat Al-Ahzab. Berisi tentang penamaan surat Al-Ahzab, kandungan surat Al-Ahzab, munasabah surat Al-Ahzab, dan tafsir surat Al-Ahzab. Pada ayat 38 dan 39. Kemudian bab 3 yaitu bentuk khosyah dalam surat Al-Ahzab 38-39. Pada surat Al-Ahzab ayat 38 dan 39 terkait pada khosyah Nabi, sebuah bentuk kepasrahannya serta tunduk kepada Allah pada semua ketetapan yang datang. Para penyampai risalah-risalah Allah tidak takut akan omongan orang perihal apa yang ditetapkan Allah bagi mereka, dan mereka takut hanya kepada Allah dan tidak merasa takut kepada seorang pun selainnya. Kemudian adapun istilah khosyah dalam berbagai definisinya, yaitu istilah keagungan, yang mana istilah keagungan ini terdapat di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang digambarkan dengan gunung yang menjadi subjek khosyah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ketaatan. Istilah ketaatan ini terdapat dalam Quran surat Qaf ayat 33 menjelaskan seorang yang takut kepada Allah dalam hatinya ketika tidak dilihat oleh seorang pun selain Allah Azza wa Jalla, maka yang seperti ini merupakan ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Kemudian malu yang terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 37 yang mana malu merupakan salah satu dari cabang iman. Malu merupakan salah satu dari cabang iman, yang mana dengan malu kepada Allah, seseorang akan merasa diawasi olehnya dan akhirnya akan tergerak berusaha untuk menjauhi segala larangannya dan mendekati apa yang diperintahkan olehnya. Kemudian yang terakhir yaitu ibadah. Istilah ibadah ini terdapat di dalam di Quran surat At-Taubah ayat 18. Takut juga dapat bernilai ibadah jika benar menempatkannya, dan takut seperti ini hanya boleh kepada Allah semata. Kemudian adapun karakteristik khosyah. Karakteristik khosyah ini senantiasa dieratkan kepada
yang berpihak memiliki sifat khasyah tersebut. Yang pertama yaitu para utusan yang menyampaikan risalah-risalah Allah, yang mana di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 39, orang yang menyampaikan risalah Allah yaitu mereka yang menunaikan amanahnya dengan baik, tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Itu merupakan salah satu karakteristik khasyah yang dimiliki oleh para orang-orang yang menyampaikan risalah. Mereka tidak takut dengan apapun kecuali hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ulama ini karena yang memiliki khasyah ialah orang yang berilmu, yang dilandasi dengan keimanan dan makrifat, yang dimana terdapat di dalam surat Fatir ayat 28. Kemudian bab 4. Bab 4 sebab dan hikmah khasyah kepada Allah. Di dalamnya terdapat 2 poin, yaitu yang pertama faktor-faktor yang menyebabkan khasyah dan hikmah khasyah. Faktor-faktor yang menyebabkan khasyah dalamnya yaitu yang pertama takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala karena mengenal Allah atau ma'rifatullah, yang ketiga karena mengharap ridha Allah, dan yang keempat memuliakan Allah taala. Hikmah khasyah yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama tidak terpedaya dengan kehidupan dunia, yang kedua memiliki sifat berhati-hati dalam beraktivitas. Kesimpulan, dalam Al-Quran, kata khasyah bermakna takut, namun takut tersebut didasari dengan adanya rasa pengagungan yang dilandasi dengan ilmu menjadikan sudah mengetahui apa yang ditakuti. Sifat khasyah ini biasanya hanya dimiliki oleh ulama, begitupun para nabi terdahulu, yang mana ulama merupakan pewaris nabi. Bentuk khasyah pada ayat yang menjadi rujukan yaitu takut menerima ketetapan yang sudah ditentukan, namun karena memiliki rasa khasyah yang mendalam, menjadikan tunduk dan menerima semua ketetapan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, adanya sebab yang mengakibatkan rasa khasyah tersebut muncul, seperti takut azab Allah, ma'rifatullah, mengharapkan ridha Allah, yang karena itu semua menjadikan bertambahnya rasa khasyah dalam diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo Ustaz. Jazakumullah khairan katsir. Baik, terima kasih banyak kepada Ulfa ya atas penjelasannya, dan insya Allah kita lanjutkan dengan pertanyaan dari para penguji. Dan di sini kami persilakan nanti tiap-tiap penguji untuk menanyakan kurang lebih waktunya 20 menit. Boleh lebih, Ustaz. Falyatafadhal li al-munaqish al-awwal Ustaz Arwani Amin MA. Falyatafadhal ali masyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah, amma ba'd. Al-Mukarram Rais Al-Jalsa Syekh Profesor Dr. Yarismon wa Fadilatu Al-Ustadz Al-Musyrif Al-Bahath Syekh Dr. Isnan Ansari bi'atibari ma ya'ul wa at-talibah fadilatul talibah allati tabdu ka'annaha janid takhafu aw takhsha kada fi khasyah khair at-talibah Ulfa Rakhadatul Aisna. Ana tadakkartu ana kuntu darrisuha fil fasl. Mada darastuki ya Ulfa fil fasl? Mada darastuki fil fasl? Sirah, Ustaz. Sirah, Masya Allah, Sirah Nabawiyah. Khair. Tayyib. Awalan ماذا نقول بالعربية وبالإنجليزية أستاذ؟ أستاذ أيهما تفضل أستاذ؟ حتى زادت الخشية. أهنئ الطالبة التي قد عرضت بحثها وهي في أتم الاستعداد إن شاء الله لأن تدافع
tudli bihujjatiha inda as'ilati al-munaqishin. Urahib bihadzal bahthi tarhiban wa nas'alullah lana wa laki at-taufiq wa najah insyaallah. Saya ingin bertanya, mengapa anti pilih tentang khasyah ini? Karena melihat kalau dari pribadi sendiri sih Ustaz, ya, karena apa ya, rasa takut itu kan banyak ya, maksudnya ada yang secara naluriah, semisal kayak misalnya takut akan binatang buas gitu. Kemudian mungkin beberapa orang yang belum mengetahui mana yang takut benar-benar takut yang diperbolehkan dan takut yang tidak diperbolehkan. Apalagi ketika takut dengan Allah tuh jangan sampai kita sama gitu. Ketika kita takut kepada makhluknya itu jangan sampai berlebihan melebihi takut kita kepada Allah. Apa pengalaman Anda saat membahas tentang khasyatullah ini? Pengalamannya apa yang saudara rasakan? Pengalaman spiritual atau pengalaman apa yang Anda rasakan apa? Spiritual. Ini ketika kita beribadah, entah itu sholat ataupun mengerjakan ibadah yang lain, takutnya berpikiran takut ibadah ini belum diterima atau tidak. Takut ibadah tidak diterima, maka berusaha untuk memperbaiki, gitu ya. Khair, barakallahu fiik. Tadi sekilas disebut tentang di antara ulama ada yang menjelaskan perbedaan antara istilah khasyah dan istilah-istilah yang memiliki hubungan makna atau berdekatan atau sinonim, gitu ya. Ada khasyah, ada rohbah, ya, wa iya ya farhabun, padakulah hendaknya kamu rohbah. Kemudian ada khauf, fala takhafuhum wa khafuni, jangan takut mereka, takutlah kepadaku Allah. Kuntum mu'minin. Ya, jadi ada khauf, ada khasyah, ada rohbah. Ya, itu apakah saudari sudah baca tentang perbedaannya apa di antara penggunaan kata-kata itu dalam Quran? Kalau dalam khauf dan khasyah, di dalam Manal Quran itu tadinya dianggap adanya sinonimitas dalam khauf dan khasyah. Ternyata tidak ada, walaupun maknanya sama-sama takut, namun berbeda. Kalau khauf itu lebih umum, takutnya pada umum, bisa makhluk. Tetapi kalau khasyah itu lebih khusus, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian jika haibah itu ketakutan yang terhormat, tapi keagungan. Dan rohbah itu orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rohbah kaitannya takut dalam rangka untuk berlindung kepada Allah, gitu. Iya. Dari mana ini dapat perbedaan itu? Dari bacaan ya. Dari bacaan. Atau apa di antara yang dikatakan ulama tentang itu, atau dari sumber apa yang Anda baca tentang perbedaan? Kalau rohbah ini mungkin lebih takutnya itu ditimbulkan karena adanya ancaman.
ancaman yang menakutkan gitu mungkin. Ya, menakutkan. Jadinya rasa takutnya itu berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan akan adanya ancaman tersebut. Iya. Di skripsi yang saudara tulis sudah disebutkan detail belum tentang hal itu? Belum ya? Boleh ditambahkan itu. Bagus itu tadi yang disampaikan ya. Jadi rohbah kaitannya apa? Rohbah ya. Rohbah, khasyah, khauf. Jadi hubungannya korelasinya apa? Hubungannya kalau khasyah itu terkait dengan apa? Ya, terus ini kalau ada irisannya dengan khauf gimana? Kalau ada khauf umum seterusnya itu bagus kalau dituangkan. Ya, supaya nanti orang yang baca lebih bisa mengambil manfaatnya. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti kan disebutkan di situ bahwa ini mana khasyah dalam ayat-ayat Al-Quran. Apakah saudara sudah membahas semua kata khasyah dalam Quran? Sudah baca? Atau khusus yang dibahas tentang khasyah itu ayat yang menjadi penelitian? Halo? Afwan Ustaz, sinyalnya. Iya, ini sinyalnya juga agak lemah Pak yang di sana ini. Saya Ustaz. Iya. Jadi kan disebutkan di tulisan yang diskripsi bahwa khasyah dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, artinya kata khasyah itu di setiap ayat sudah dibahas sampai pada kesimpulan. Sampai pada kesimpulan. Ketika yang disebutkan itu adalah arti khasyah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Artinya saudara sudah membaca semua ayat-ayat tentang khasyah dan artinya begini gitu. Atau yang kamu baca itu khasyah yang terkait dengan khususnya ayat ini saja yang jadi pusat penelitian. Yang dibacanya yang merujuk pada penelitian aja, Ustaz. Penelitian saja, iya. Berarti nanti bahasa yang ditulis dalam skripsi dan seluruh ayat-ayat yang ada dalam Quran, tapi khasyah ya yang terdapat dalam ayat ini punya makna dan seterusnya. Gitu ya. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa minta tolong dibacakan kesimpulan lagi. Kesimpulannya. Iya, kesimpulan aja yang kesimpulan di penutup. Iya. Simpulan yang pertama, dalam Al-Quran kata khasyah bermakna takut, namun takut di sini didasari dengan adanya rasa pengagungan yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sudah mengetahui apa yang ditakuti. Al-khasyah dapat juga bermakna keagungan, ketaatan, malu. Pengagungan apa keagungan? Keagungan. Nah, keagungan ya. Ta'zim atau al-azamah bahasa Arabnya. Kalau ta'zim pengagungan, kalau al-azamah keagungan. Ini khasyah kan kaitannya takut. Takut kan mengagungkan. Ya. Mungkin yang lebih ini kan pengagungan, ta'zim. Terus Ketaatan, malu, dan ibadah sesuai istilah yang digunakan. Sifat khasyah biasanya dimiliki oleh ulama, begitupun para nabi terdahulu, yang mana ulama merupakan pewaris nabi. Adapun bentuk khasyah pada ayat yang dirujuk yaitu ketakutan pada saat menerima ketetapan yang sudah ditentukan, namun karena memiliki rasa khasyah yang mendalam, menjadikan rasa takut tersebut untuk tunduk kepada Allah dan menerima semua ketetapan yang sudah ditetapkan. Ya. Hafal nggak ayatnya yang jadikan penelitian? Ayat Al-Ahzab.
Surat Iya, Al-Ahzab ayat 38 dan 39. bisa dibacakan hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka na'alan nabi maka na'alan nabi min ma Maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. maka na'alan nabi min kharajin fima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladina khalau min qablu wa kana Sunnatallah, bukan sunnatallah. sunnatullahi fil ladina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Kemudian ayat 38 alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Artinya terjemahan. Iya. Terjemahannya tidak ada keberatan pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kemudian pada ayat 39 yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Barakallahu fiik. Kalau waqaf dimatikan huruf akhir. Ya. Bima faradallahu lahu. Atau mau lanjut ragu-ragu tadi? Bima faradallahu lahu. Matikan. Ya. Itu juga fil ladzina khalau min qabl. Tidak perlu min qablu. Waqaf. Ingat. Kemudian ini menunjukkan siapa yang memiliki rasa takut. Siapa yang memiliki rasa takut itu? Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Setelah Allah. Para rasul dan nabi. Rasul, para nabi. Ya. Khair. Terus para ulama juga. Ya, kemudian ulama merupakan pewaris nabi. Ada ayat yang secara khusus menjelaskan bahwa yang memiliki khasyah kepada Allah itu al-ulama. Ada Ustaz di dalam surah Fatir ayat 28. Gimana ayatnya? Alladzi wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami Wad-dawabi, bukan dawab, wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Bisa diulang? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Apa bedanya artinya? Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah yaitu para ulama. Berarti bacanya innama yakhshallahu atau innama yakhshallaha? Innama yakhshallaha. Sebagai apa? Dalam ilmu nahwunya sebagai apa itu? I'rabnya, lafaz jalalah. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih.
Terus fa'ilnya 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 ulama. Baik. Ini yang dimaksud ulama apa ini? Ulama syariah atau ulama tentang sains atau apa? Ulama syariah. Ulama syariah. Dibaca lagi ya. Karena kan di konteksnya juga ada syajar, ada dawab, ada ini. Itu kan tentang kaun juga, tentang alam juga. Ada hubungannya. Tayyib, Raisul Jilsa, ini pertanyaan saya, hal-hal yang bersifat mendasar saja. Tapi kalau masalah metodologi segala macam ada ahlinya, saya nggak masuk situ. Saya kembalikan Fadhal. Ya, Syekhana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li fadilah. Kadzalik ana urid an adkur doktor. Insyaallah bihbas pun. Qariban insyaallah. Ustaz Arwan Yamin. Amin. Ala su'alihi wa as'ilati al-amiqah ya. Al-amiqah wa al-wasi'ah insyaallah. أخطو إلى المناقش الثاني نعطي فرصة لفضيلة الأستاذ إن شاء الله أيضا دكتور أستاذ إسماعيل الأنصاري السيامجي وليتفضل عليه مشكورا معجور. جزاكم الله خيرا للدكتور دريسمونو لإتاحة وقته وفرصته في هذه المناقشة الطيبة القيمة إن شاء الله. كذلك أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور باعتبار ما سيكون كذلك إن شاء الله Dr. Arwani Amin Supar Magister Hafizahumullah Ta'ala. Wa ashkuru li al-talibah al-bahitha ulfah rahadatul aisna ya. Itu qad kataba wa qaddama ya mujaz bahtiha ya fi hadhil munaqashah. Haikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Tadi Ustaz Arwani sudah banyak ya memberikan pertanyaan dan sekaligus masukan ya untuk pengembangan skripsi yang ditulis oleh Ulfa ini dengan judul Al-Khasyah ya. Khasyah apa tadi judulnya? Khasyah dalam Quran. Khasyah dalam Al-Quran. Terus Studi tematik dan analisis dalam surah Al-Ahzab. Baik. Sebelumnya ya Ulfa, memang kalau saya tidak salah ingat ya, saya memberikan saran judulnya memang pakai khosyah ya, betul ya saat bimbingan ya, tidak pakai takut ya. Tapi gini, pertanyaannya adalah nanti mengangkat nggak argumentasi kenapa memilih kata khosyah? Padahal khosyah itu ada nggak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kata khosyah sudah dicari belum? Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Ustaz? Nggak ada sih Ustaz, adanya khauf. Khauf juga, khauf ada? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia khauf ada? Diartikannya takut, jadi takutnya itu lebih ke yang khauf. Nggak, maksud saya di Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah atau terminologi khauf itu ada? Oh, nggak ada sih Ustaz, takut doang. Takut. Berarti artinya istilah khasyah dan khauf itu nggak ada ya dalam bahasa Indonesia ya? Ini kan murni bahasa Arab ya, betul ya? Betul Ustaz. Nah jadi ketika nanti misalnya menjelaskan ya dalam skripsi ini di bab 2 tentang kata khosyah itu sendiri, ini sebagai tambahan juga nih sekaligus ya, sebaiknya juga dijelaskan bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah khosyah itu tidak ditemukan gitu ya. Jadi ini masih menjadi bahasa Arab yang belum
apa istilahnya itu, belum dijadikan sebagai bahasa baku dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Tapi nanti jelaskan ya bahwa kalau dalam bahasa Indonesia padanan kata yang sering digunakan sebagai terjemah dari kata ini adalah ungkapan takut, gitu ya. Meskipun ini baru secara bahasa, nah, baru nanti masuk ke dalam makna terminologinya dalam konteks Al-Quran dan seterusnya. Nanti maknanya kan banyak tadi seperti disebutkan, gitu ya. Jadi maksudnya di dalam definisi kebahasaan secara terminologi, jelaskan dulu nih istilah khosyah tidak ada di kamus bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, agar nanti kan belum tentu juga yang baca skripsi ini orang yang paham bahasa Arab kan. Apalagi sekarang ini di STIU juga sudah mulai digalakkan digitalisasi skripsi ini, yang nanti akan mengaksesnya itu bukan hanya mahasiswa yang mungkin punya latar belakang tafsir ya, bisa jadi orang-orang umum. Jadi mereka nanti ketika membaca khosyah, apa khosyah gitu, kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi itu perlu, atau misalnya bisa saja nih ya kalau mau ditambahkan di dalam kurungnya misalnya khosyah dalam Al-Quran ya, studi tematik dan analisis tentang rasa takut kepada Allah dalam surat Al-Ahzab. Jadi bisa dijadikan tambahan judul ya, rasa takut gitu kan. Jadi bukan takutnya, rasa takutnya gitu. Jadi dalam kurung itu semacam untuk takribul makna saja terhadap bahasa yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu bahasa Indonesia ya. Nah, ini mungkin masukan untuk dari sisi judulnya ya. Dan nanti masukkan juga dalam bab 2 ya. Itu. Baik. Kemudian ini saya mau bertanya nih baru sekarang. Ketika Ulfah mengangkat tema khosyah dalam Al-Qur'an, sebenarnya apa sih yang terbetik di dalam kepala Ulfah terkait dengan relevansinya dalam konteks hari ini? Hari ini apa pentingnya kita membahas khosyah dalam Al-Qur'an? Jangan hanya mengukur dengan diri sendiri ya, tapi lihat fenomena yang ada di sekitar. Kira-kira apa yang kira-kira apa yang terjadi di sekitar kita, lalu kemudian suatu masalah atau suatu fenomena dan butuh kepada jawaban lewat penelitian tentang khosyah dalam Al-Qur'an. Apa kira-kira? Kira-kira ketika saat ini kan masih terjadi wabah corona, Ustaz. Di situ kan pasti ada takut virus, apalagi ya terus. Jadinya itu ingin bahas sosial tuh ditakutkan, rasa takut akan corona ini melebihin takutnya kepada Allah gitu. Berarti mengangkat isu corona ya. Ada nggak di latar belakangnya disebutkan isu corona itu? Enggak, Ustaz. Nah, ini masukkan nanti. Makanya munakosya itu bukan hanya menguji ya, munakosya itu juga biar nanti bisa menemukan ide-ide lain ya dari para penguji. Misalnya tadi Ustadz Arwani kan juga bertanya, kenapa anti membahas ini gitu kan. Nah, lalu kemudian dari pertanyaan ini kan nanti memberikan jawaban-jawaban yang jawaban ini belum ada di skripsi. Baru kepikirannya saat sidang gitu ya. Nah, jadi maka jawaban-jawaban ini juga penting untuk menjadi perbaikan. Nah, tadi kalau misalnya mengangkat isu corona gitu ya, karena masyarakat muslim sendiri kemudian rasa takutnya berlebihan hingga lupa kepada yang menciptakan corona itu sendiri. Nah, itu diangkat isu seperti itu ya. Apalagi saya dulu kalau nggak salah pernah nonton ya, ada satu acara yang cukup terkenal tapi sekarang sudah nggak ada lagi di salah satu televisi nasional kita ya, diskusi antara para lawyer, para ahli hukum dan politik. Jadi ada salah seorang tokoh sejarah ya, namanya siapa saya lupa, Profesor siapa tuh? Mungkin Ustaz Daris tahu, Profesor Salim atau siapa dia kacamata itu? Lu Daris tahu nggak? Profesor Salim ya? Ya, Prof. Salim. Ya, yang nulis yang buku. 3 generasi kan? Hah? Ya, orang 3 generasi itu. Ya, orang 3 generasi ya, yang nulis buku tentang Gestapo itu ya. Jadi beliau mengatakan begini, di Indonesia ini korupsi banyak, di Indonesia ini kejahatan banyak. Cuma satu, ya masalahnya kenapa terjadi banyak kejahatan? Karena nggak ada rasa takut sama Tuhan. Gara-gara nggak ada rasa takut sama Tuhan, orang berani untuk berbuat kejahatan. Gitu ya. Nah, ini juga bisa juga diangkat hal-hal seperti ini, gitu ya. Jadi kenapa banyak kejahatan-kejahatan di sekitar kita? Ya orang kemudian mendolimi sesama, gitu ya. Karena yang mereka
Mungkin saja dia bersyahadat, tiada Tuhan selain Allah, tapi rupanya tidak sampai masuk ke dalam relung hatinya rasa takut itu, hingga kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu juga bisa menjadi pengayaan latar belakangnya lah gitu ya. Baik, jadi maka tadi beberapa penjelasan dari Anti dan juga mungkin dari para penguji. Nah, ini bisa untuk dikembangkan khususnya pada latar belakang masalahnya agar nanti para pembaca ketika melihat latar belakang masalahnya, oh berarti merasa penting nih saya baca tentang khosyah ini gitu ya, karena memang lagi banyak yang membutuhkan, sebab apa yang ada terjadi hari ini solusinya dengan cara kita mengetahui khosyah itu sendiri kepada Allah misalnya. Baik. Nah, sekarang saya ingin juga menguji, nah sekarang ya, kalau tadi lebih kepada pengayaan, sekarang pengujian terhadap penelitiannya, ya, sekaligus nanti akan berdampak kepada kesimpulan di bab 5. Nah, kalau untuk landasan teori, tadi mungkin sudah cukup banyak ya ditanyakan oleh Ustadz Arwani, terkait makna khosyah, hubungannya dengan khauf dan seterusnya, itu bisa juga dikembangkan ya. Nah, saya ingin bertanya di bab 3 ini. Ini kan bab 3 ini rumusan masalahnya apa? Ya lupa. Apa yang menyebabkan bentuk dan karakteristik khosyah? Bentuk. Apa saja bentuk? Jadi yang ingin dicari kan bentuk dan karakteristik khosyah ya. Yang mau dicari ya. Nah, pertanyaannya begini, kenapa pada subbabnya bentuknya itu malah subbab-subbabnya ayat? Misalnya nih, A gitu, A ya, bentuk khosyah dalam surah Al-Ahzab 38-39. Kenapa kok kemudian anak subbabnya itu ayat? Ini kan jaka sembung nggak nyambung namanya nih. Judulnya bentuk, anak subbabnya ayat. Malah yang di B kata khosyah dalam berbagai derivasinya. Lah kalau kata khosyah dalam berbagai derivasinya berarti masih mengangkat tentang definisi. Kalau masih mengangkat tentang definisi berarti bab berapa? Bab 2. Bab 2. Ini kenapa kemudian masih dibahas lagi di bab 3? Nah, ini kalau tidak salah saya sudah mengingatkan nih, tapi nanti masih belum memasukkan ini ya. Jadi kalau persoalan makna dari suatu terminologi itu jangan lagi diangkat sebagai suatu pembahasan dalam bab 3. Saya tidak mengatakan bahwa makna tadi misalnya tadi Ustaz Arwani juga sudah kasih sebenarnya kalau maknanya keagungan saya pikir juga kurang tepat ya. Karena ini kan yang anti masukan ta'zim ya. Tadi beliau memberi masukan pengagungan ya. Betul ya? Jadi ini mungkin perlu diperbaiki juga. Artinya gini, makna-makna yang anti temukan sebagai bentuk khosyah nih ya, bukan makna sebagai bentuk lah gitu, karena ini rumusan maksudnya bentuknya. Pengagungan, ketaatan, malu, dan ibadah, itu jangan lagi dikaitkan dengan definisi khosyah. Ya. Kalau istilahnya derivasi itu definisi. Betul nggak? Sebenarnya derivasi itu juga bukan definisi ya. Derivasi itu kan apa? Bahasa Arab derivasi itu apa? Ya, Ulfa. Kata lain yang menimbulkan kata-kata baru, kata lain dari itu sendiri. Kata lain yang menimbulkan kata baru. Berarti bukan derivasi, makna namanya. Atau kalau dalam beberapa kitab bahasa Arab itu disebut dengan al-fadzatus silah. Atau bisa juga disebut muradif misalnya ya. Kalau derivasi itu dia bahasa Arabnya istiqaq. Istiqaq itu ya misalnya dari kata kerja menjadi fa'il, menjadi maf'ul ya. Nah, itu namanya derivasi gitu ya. Nah, ini juga salah nih dari sisi penggunaan istilah. Tapi saya bukan mengkritik istilah ini. Ini kurang tepat kalau disebut derivasi karena ini sudah masuk kepada pembahasan bentuk. Jadi langsung aja masuk jadikan pengagungan, ketaatan, malu dan ibadah itu sebagai bentuk khosyah gitu aja. Nggak usah bahas lagi ayatnya sebagai tafsir. Ya. Malah nanti ayat dan tafsirnya itu masuk ke dalam setiap subbab-subbab itu. Jadi nggak terpisah gitu ya. Jadi artinya jangan menafsirkan Al-Ahzab 38, jangan menafsirkan Al-Ahzab 39 dalam satu bab khusus, enggak. Masuk ke dalam temuan-temuannya. Masuk dalam temuan bentuk khosyah pertama pengagungan. Ayatnya begini, tafsirnya begini, penjelasan lebih dalamnya, analisanya begini. Ya, kemudian ketaatan, ayatnya begini, tafsirnya begini, dan seterusnya begitu. Paham ya? Ya, ini Ulfa?
Jadi ini ayatnya dibuang, ya, maksudnya subbabnya ya. Kalau misalnya di dalam pembahasan itu bagus, masukkan saja di apa di pembahasan tentang bentuk-bentuk khosyah. Ya. Jadi kan di bab 3 itu ada 2 subbab kan ya? Iya, betul. Nah, jadi bentuk khosyah dan yang B-nya karakteristik. Cuma 2 aja, buat gitu aja. Yang A-nya nggak usah. Masukkan nanti isi dari A itu ke bentuk sama ke karakteristik. Ya. Nah, itu perbaikannya. Nah, tetapi yang menjadi masalah juga gini. Ini saya agak kurang merasa ini ya. Di poin keduanya itu membahas tentang contoh keteladanan dalam berkhosyah kepada Allah gitu ya. Yaitu para rasul dan para ulama. Kenapa kok dipilih kata karakteristik? Karena sifat ya, sifatnya. Hah? Kalau orang itu karakteristik atau karakter? Hah? Karakter. Kalau karakteristik itu kan kepada sifat. Ini nanti penjelasannya kan terkait dengan orangnya gitu, bukan sifatnya gitu ya. Yes. Atau misalnya begini, kalau misalnya mau dibuat karakteristik, ya berarti sebutkan sifatnya, yaitu orang-orang yang mengemban risalah Allah. Atau bukan orang ya, kalau orang masih karakter ya. Misalnya apa ya? Atau karakternya diganti, karakteristiknya dirubah jadi karakter misalnya, bukan karakteristik. Ya. Kalau karakteristik itu kan apa? Karakteristik itu orang apa sifat? Coba, saya pintu penegasannya lagi. Karakteristik itu orang apa sifat? Sifat. Nah, padahal yang dibahas apa? Sifat apa orang? Orangnya. Nah, orang ya, gitu. Jadi mungkin kata yang lebih sesuai karakter mungkin ya, atau nanti mungkin ada masukan dari para penguji yang lain. Ya, karakter misalnya. Karakter orang-orang yang mengaplikasikan khosyah kepada Allah misalnya gitu ya. Harus sebutkan para rasul dan para ulama gitu. Jadi tapi nanti jelaskan tidak kenapa para rasul itu disebut orang yang takut dan para ulama kenapa disebut orang yang takut kepada Allah. Nanti bahas ya. Jelaskan tapi nggak terlalu meluas ya Ustaz. Saya. Atau gini aja sederhananya, kenapa cuma dua karakter ini saja? Karena kan itu dalam khosyah itu biasanya dikhususkan untuk ulama, dan ulama itu merupakan pewaris nabi gitu, berarti dari nabi, para rasul, para nabi itu ke bawah ke ulama. Kalau orang awamnya nggak takut sama Allah. Takut, cuman mungkin bentuk takutnya belum seperti atau yang mungkin perlu dijelaskan lebih rinci lagi. Siapa yang disebut ulama? Tadi Ustaz Arwani juga mempertanyakan ya, ulama seperti apa? Apakah ulama dalam arti yang hanya tahu ilmu saja, tapi kemudian ilmunya tidak merasuk ke dalam hati untuk berpikir tentang kekuasaan Allah misalnya? Ya, jadi ulama yang spesifik seperti apa gitu? Bukan sekedar ulama dalam arti paham ilmu kan, tapi juga ilmu itu melahirkan suatu sikap rasa takut kepada Allah ketika mereka tahu bahwa Allah itu Maha Esa dan seterusnya, Maha berkuasa dan seterusnya, itu muncul rasa takut. Nah, kalau ulama yang seperti ini, maka tadi seperti kata Sarwani, nggak mesti ulama syariah. Ya, misalnya nih, para ahli geologi yang mengkaji tentang ilmu apa? Geologi itu kan ilmu apa? Itu geologi itu apa? Ilmu tentang gunung ya. Ilmu gunung tahu ya. Pokoknya ilmu tentang alam lah. Dia melihat gunung-gunung yang besar gitu ya, yang rupanya pasaknya lebih besar daripada apa yang muncul di bumi. Lalu kemudian dia merasa, wah ini kekuasaan Allah, ciptaan Allah yang luar biasa begini gitu kan. Muncul rasa takut kepada Sang Pencipta. Kan nggak mesti dia ahli agama gitu ya. Nggak mesti ahli agama gitu. Atau orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu biologi misalnya, melihat bagaimana konstruksi penciptaan manusia dan hewan dengan beragam selnya, dengan beragam bentuknya dan seterusnya. Muncul rasa takut kepada Allah, Sang Pencipta makhluk tadi. Kan muncul rasa takut bisa gitu. Tidak mesti dia paham tafsir, bahkan nggak tahu arti khosyah. Bisa jadi dia nggak tahu arti khosyah, tapi dia bisa takut sama Allah gitu ya. Nah, jadi itu perlu dijabarkan lebih luas. Tadi nanti belum menjelaskan lebih detail lagi ya. Nah, jadi dan tadi juga Ustadz Arwani sudah memberikan masukan terkait dengan ayatnya sendiri, kan berbicara tentang apa sebelumnya? Dawab ya, tentang hewan dan seterusnya gitu kan.
Nah, dan makhluk-makhluk ini kan juga menampakkan rasa takut kepada Allah dengan caranya masing-masing. Ya, nah itu dikaitkan korelasinya antara ulama dengan makhluk-makhluk yang disebutkan sebelum innama yakhsyallah itu tadi, gitu ya. Karena isinya di sisi satu belum terlalu luas. Baik, kemudian sebab dan hikmah. Nah, ini saya pikir ya sudah cukup lah. Sebab dan hikmah ini secara metodologi tidak ada masalah. Nah sekarang terakhir mungkin mulahadzah ya, mulahadzah terhadap sistematika penulisan. Pertama ya bukan, sebelum masuk kepada sistematika. Tadi yang saya sampaikan ya terkait dengan perbaikan bab 3 ya. Ini juga akan berdampak terhadap perbaikan di bab 5, kesimpulan. Maka nanti ketika memperbaiki skripsi ini berdasarkan masukan-masukan dari penguji, jangan lupa perbaikan di bab 5-nya juga yang menyesuaikan dengan bab 3 dan bab 4 yang diperbaiki. Tapi poinnya begini, saya nggak menemukan di kesimpulan dan abstrak rincian atau penulisan yang lebih sistematis lah. Atau nanti nggak usah terlalu mengulangi lagi khasyah itu maknanya dalam apa begini-gini, nggak usah lagi gitu ya. Langsung aja sebutkan, singkat aja sebutkan dalam abstrak dengan bab 5 bahwa makna atau bentuk-bentuk khasyah ya dalam perspektif Al-Qur'an adalah A, B, C dan seterusnya. Ya, diuraikan begitu saja, yang mana Al-Qur'an pun menyebutkan karakter-karakter yang bisa menampilkan bentuk khasyah itu, yaitu para ulama, para rasul dan para ulama. Ada dua itu rumusan masalah yang menjadi kesimpulan pertama. Nggak usah kemana-mana gitu ya. Cukup aja kepada kesimpulan itu gitu. Karena cukup bertele-tele lagi tuh di kesimpulannya. Jadi akhirnya kita nggak, kalau pas mau baca kesimpulan ini apa kesimpulannya, ini nggak nyambung kemana-mana gitu ya. Nah itu jadi cukupkan saja kepada bab 3 dan bab 4 sebagai kesimpulan. Poin-poinnya itu tadi maksud saya. Ya. Begitu juga di bab keempatnya sebagai kesimpulan kedua, dan kesimpulan itu masukkan ke dalam apa? Ya lupa? Kesimpulan masuk dalam bab 5. Iya, kesimpulan di bab 5. Maksud saya kesimpulan itu selain di bab 5 ditaruh di mana? Di abstrak. Di abstrak. Ya, abstraknya juga diperbaiki gitu ya. Kesimpulan ke bab 5-nya disesuaikan dengan poin yang ditemukan dan kemudian abstraknya juga diperbaiki. Baik, nah ini secara metodologinya ya. Nah, yang terakhir mulahadzat beberapa hal ini. Pertama, begini, tadi saya masih banyak juga menemukan yang namanya bab dan subbab, ya Ulfa. Bab dan subbab itu huruf depannya sama atau besar? Dalam kalimatnya. Huruf besar itu, huruf utama. Coba lihat tuh, lihat misalnya contohnya di bab hikmah khasyah. Di daftar isi coba, lihat bab hikmah khasyah. Oh, daftar isi. Tuh, lihat, huruf perkataannya itu huruf depannya kecil atau besar itu? Ada yang besar, ada yang kecil. Hah? Kenyataannya Di daftar isi. Sebelum bab 5. Betul, Tahu kesalahannya? Lihat, dengan kehidupan dunia itu huruf besar atau kecil tuh depannya? Oh iya, huruf kecil. Pastinya? Harus huruf gede, huruf besar. Iya, namanya judul begitu gitu ya. Namanya judul mau dia bab atau subbab, kecuali bab, kalau bab besar semua. Tapi kalau subbab ya secara sistematika penulisan yang mungkin sudah aksiomatis lah ya, walaupun kita sendiri panduannya masih bahasa Arab, tapi intinya diperbaiki gitu ya. Dan isinya juga begitu ya. Belum daftar isinya begitu, isinya juga isinya juga seperti itu gitu ya. Nah, ini diperbaiki ya. Oke, terus kita lihat tadi azza untuk mungkin oh ya, abstraknya tadi yang diperbaiki bahasa Indonesia sama bahasa Arabnya ya, disesuaikan ya. Dengan kesimpulan yang diperbaiki, jangan lupa. Mungkin cukup ya, nanti diperbaiki. Oh ya, satu lagi. Nah, ini juga keliru ya. Setelah A besar itu apa subbabnya?
satu atau huruf kecil? Ini nggak konsisten nih, ya Ulfa. Hah? Oh iya, yang di bab 4-nya ya Ustaz. Bukan. Di bab 2 sama bab 3-nya malah yang salah. Oh, Yang bab 4-nya udah bener malah, bab 2 sama bab 3-nya yang salah. berarti seharusnya yang di setelah subbab nomor ya Ustaz, angka. Ya, setelah A besar, setelah huruf besar, ya. Nah, subbabnya itu nomor, bukan huruf kecil ya. Iya, baik Ustaz. Paham ya? Baik Ustaz. Nah, itu juga diperbaiki. Ya, ini sebenarnya yang tadi saya bilang walaupun belum ada panduan khususnya tapi sudah maklum lah ya. Nah, terakhir maksud saya gitu. Terakhir nih. Sadaris, saya tanya dulu sama Sadaris ini. Kalau di UIN Sadaris, yang namanya skripsi pembimbing itu pakai ustadz nggak? Nggak pakai. Kayaknya cuma ada di Stiu aja ya, pembimbing ada ustadznya gitu ya. Itu artinya profesor, saya. Oh, profesor. Ya. Doktor. Makanya kalau skripsinya pakai bahasa Arab, wah ustadz itu udah profesor gitu ya. Kalau skripsinya bahasa Indonesia, iya sih nggak kepikiran ke profesor. Makanya ini juga mungkin nanti perlu dibuat panduan khusus juga ya. Ini karena mungkin mahasiswa kita ya menganggap semua dosen itu ustadz, jadi gelarnya ustadz semua gitu. Padahal di kampus lain nggak ada ustadz ya, itu dosen cukup gelar akademik aja kan gitu ya. Betul ya saudara. Jadi ya mungkin mulailah dari Ulfa ya, pembimbing ustadz misalnya, kemudian nah itu kalau di bagian akademik, bagian administrasi itu udah benar, nggak ada ustadznya ya. Jadi nama sama gelar akademik aja. Paham ya Ulfa ya? Paham Ustaz. Tapi ya Dr. Deris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jazakumullah khan katsiran ala fadilat Ustaz Dr. insyaallah Ustaz Ansari LC Amrijister على أسئلته القيمة النفيسة وعليك يا ألفة أن تكتبي جيدا وحتى تصلح وتغير هذا البحث بما أرشد إليه المناقشون إن شاء الله. طيب هذا مجال مني أو هذه الفرصة لي. Sekarang pertanyaan dari saya ya. Mungkin pertama masukkan dulu. Ya untuk judul saya setuju yang diungkapkan oleh Ustaz Sinan tadi ya, bahwa ditambahkan begitu. Nah, nyebutnya aja nih orang, kalau orang umum mungkin apa nih, pakai khosyaya atau khosya gitu kan ya. Karena dia enggak ditulis bahasa Arab aslinya itu kan. Itu satu. Yang kedua, kalau ditambah dengan studi tematik dan analisis konsep rasa takut ya, dalam surat itu juga takut kepada Allah ya. Itu juga lebih memberikan suatu semacam orang, oh ini maksudnya adalah rasa takut. Walaupun mungkin kalau dibaca lebih dalam lagi akan banyak yang beliau dapatkan, yang pembaca dapatkan. Ya, ingin saya tanyakan adalah terkait di dalam bab ini kok ada satu secara bahasa, secara istilah, atau ada cara ilmu tasawuf. Kenapa ini? Ada ilmu tasawufnya. Kenapa ilmu-ilmu lain tidak dimasukkan juga, akidah, akhlak, begitu ya? Silakan. Karena ini pada saat membaca itu kebanyakan kitab-kitabnya itu dari kitab ilmu tasawuf gitu Ustaz. Mungkin dalam itu jadinya saya pisahkan secara istilah bahasa kemudian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Iya, maksud saya kalau memang ilmu tasawuf ini mau dimasukkan, apakah kamu jelaskan juga di sini tentang apa itu ilmu tasawuf? Tidak Ustaz. Nah, itu harus dijelaskan, walaupun secara singkat ya. Nah, orang ilmu tasawuf tuh bagi orang yang sudah paham background agama saja, katanya tasawuf apa, menurut siapa? Nah, nanti panjang lagi itu bisa jadi satu skripsi lagi. Jadi yang kamu masuk dengan tasawuf dalam hal ini adalah bla bla bla, menurut definisi ini yang menurut rujukan. Satu. Kemudian
Khosyah ini, khosyah itu kan di dalam Al-Quran tadi kamu bilang apa? Bedanya dengan khauf? Kalau khosyah itu berlandaskan atas ilmu, kemudian kalau khauf itu lebih umum sifatnya. Lebih umum. Tadi saya dengar khosyah itu khusus untuk Allah. Iya, benar. Benar, Ustaz. Iya, masalahnya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran sendiri, kata khosyah itu tidak hanya untuk Allah ya. Kata khosyah di dalam Al-Quran tidak hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afah. Ini nanti jadi sesuatu hal yang bisa menambah kira-kira maksud daripada wal yakhshal ladina itu yang ditakutkan itu malahan masa depan anak-anak mereka kan. Apa kaitannya dengan takwa misalnya? Ataukah ini khosyah dimaksudkan adalah khosyah ma'at taqwa? Jadi khawatir rasa keimanannya itu nanti anak-anaknya akan terganggu atau seperti apa. Nah ini juga kalau nanti ada penyebutan seperti itu, kemudian orang batak berarti tidak konklusi itu kan, tidak kesimpulan. Gitu ya. Nah terus di sini disebutkan kata-kata apa bentuk dan karakter. Ini kamu pakai teori siapa bentuk dan karakter ini? Yang di mana ya, Ustaz? Bentuk karakter. Iya, di bab 3 ya kan, bentuk dan karakter khosyah. Definisi khosyah siapa yang kamu pakai sehingga kemudian turunannya adalah subbabnya. Halaman 22 kan ya? Yang dipakai Iya, kan ini kan teori. Selain satu konsep. Konsep siapa yang kamu pakai ini, kemudian konsep itu kamu kembangkan menjadi suatu tulisan. Apa kamu bikin sendiri konsepnya gitu. Karena kalau bikin sendiri konsep itu biasanya disertasi. Saya bikin sendiri menemukan konsep baru. Nah, itu baru disertasi namanya. Itu pun harus ada landasan teori namanya. Nah, teori apa yang kamu pakai di sini? Oke ya, itu mungkin masukan ya. Kalau udah nggak jawab tuh biasanya masukan lah. Masukan nanti bahwa yang saya gunakan ini definisi ini sehingga nah ini terkait dengan metode tematik atau metode tafsir maudhu'i. Bagaimana kamu menafsirkan Al-Ahzab ayat 30 berarti 38 39 ini dari ayat kemudian menjadi tafsir, menjadi konklusi, menjadi kesimpulan kamu. Itu gimana caranya itu? Itu kan melihat dari itu, Ustaz, dari apa tuh tafsiran ayatnya saja. Semua tafsir kamu lihat? Beberapa aja sih, Ustaz, seperti tafsir Hamka, Ibnu Katsir sama tafsir Munir. Tafsir Hamka, kemudian Ibnu Katsir, tafsir Munir dan Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Nah, mungkin kalau kamu melihat, oh ini teori khosyahnya dari tafsir ini misalnya kan, nah, berarti dari tafsir lebih jelas bahwa saya mengambil dari tafsir ini. Nanti di tafsir itu biasanya misalnya apalagi Al-Qurtubi itu malahan beliau membuat itu poin-poinnya. Poin ini, poin ini, poin ini. Apalagi tadi ada almanarnya enggak? Almanar enggak ada ya? Enggak ya. Nah, kalau Hamka mungkin oke lah konsep tasawufnya. Baik, berikutnya adalah terkait seputar ayat ya. Apa hubungan ayat ini, ayat Al-Ahzab 3839 dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya? Munasabah yang ayatnya ya, Ustaz? Iya. Karena
Kalau dari baca tafsirannya itu pada dari ayat 36 hingga ayat 40 itu menceritakan kisah Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsy, Ustaz. Terus setelahnya? Jadinya, setelahnya ya setelahnya kan 30 ayat 40 ya. Iya, ayat 40 itu maka Muhammadun aba hadim rijalikum sampai akhir ayatnya. Kenapa saya bilang ini? Karena jangan sampai kita melihat ayat itu secara tekstual tadi, tekstual. Kita tidak melihat kontekstual di mana ayat ini turun, ya kan? Ayat ini kan turun berkenan tentang apa tadi? Tentang pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Ya kan hasil dari ceraian anak beliau kan? Yang itu membuat banyak masyarakat waktu itu kan protes ya. Kalau protes ataupun timbul kegaduhan. Karena tidak biasa itu. Di kalangan orang tidak ada kebiasaan seperti itu. Ya kan? Viral, orang zaman sekarang viral kan. Nah, pejabat di zaman kita, pejabat segala macam takut sekali dia viral. Hingga menghindari wartawan. Nah, rasa-rasa ini apakah juga terjadi di zaman Rasulullah SAW yang apakah kan ada rasa di hati Nabi itu kan? Maka rasa yang ada di hati Nabi itu dijawab sama Allah di dalam ayat yang ke-38 ini gitu loh. Ya kan? 38 39 kan? Maka ada Nabi min haraj. Kenapa? Lanjut aja kan gitu kira-kira kan. Nah, khosyah ini artinya khauf Nabi terhadap kegaduhan di masyarakat, desas-desus itu wah. Ya namanya orang Arab itu kan pandai bersyair dia. Bersyair terus banyak yang apalagi orang Yahudi di situ ada, orang munafik pun ada di situ. Sehingga kegaduhan ini kemudian diredam dengan apa turunnya ayat Al-Qur'an untuk mengatasi persoalan sosial waktu itu. Nah, betul tadi dikatakan oleh Sansori bagaimana skripsi ini hadir gitu kan. Oh, berarti jangan sampai gini, suatu pejabat misalnya berubah kebijakannya gara-gara dia ditekan oleh oligarki, oleh apa begitu ya. Karena yang khosyah sesungguhnya itu harus kepada Allah. Jangan sampai udah nikah tadi kok diceraikan lagi misalnya kan. Kan bisa jadi begitu kan. Nah, ini mungkin tidak ada ya. Saya belum temu gitu di situ, tinggal konteksasinya apa, bagaimana menghubungkan ayat ini. Apa sih hikmahnya tadi? Karena di hikmahnya sendiri mana ada gitu kan. Coba hikmah dari surat Al-Ahzab ini kan. Ada nggak tentang pernikahan Rasulullah SAW bahwa kita meneladani ya karakter Rasulullah SAW menjadi contoh khosyah sesungguhnya itu. Ya ada Ustaz, lebih malah tertuju. Iya, itu padahal poin penting menurut saya itu. Kenapa? Karena kita butuh contoh kan. Mana orang takut kan takut di dalam hati, betul nggak? Khosyah itu kan dalam hati. Nggak bisa kita lihat, oh ini orang takut. Bagaimana orang mengukur orang itu takut nggak takut? Nggak bisa. Tetapi ketika kita lihat kepada Rasulullah, maka ukurannya adalah dalam kisah ini di mana Rasulullah memutuskan apapun resiko dari keputusan itu, Nabi tetap saja ya melangsungkan pernikahannya misalnya kan. Nah, itu hikmah yang itu kemudian kalau dibahas nih ya, yang di poin-poin yang hanya ayat tadi itu ya, banyak ayat harusnya kan itu poin-poin itu isinya itu kalimat atau narasi ya. Bentuknya apa sih bentuk khosyah itu? Misalnya khosyah terhadap ketentuan Allah, khosyah terhadap azab Allah, khosyah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, khosyah terhadap takdir. Banyak orang kan melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa dengan dia tidak menikah dan lain sebagainya. Nabi menikah. Nah, ini bentuk-bentuk khosyah itu kan mungkin tadi ya, termasuk khosyah rupanya ada juga yang khosyah kepada dzurriyyah tadi ya, kepada keturunan. Nah, kemudian
ini hampir habis ya. Di dalam penulisan apa daftar isi, ini perlu kamu perhatikan daftar isi itu. Coba kamu lihat daftar isinya ya. Iya, Ustaz. Daftar isi itu walaupun dia pakai al, itu bukan berarti nomornya itu apa urutannya A dia. Tetapi dia akan ikut kepada setelah A-nya. Misalnya Al-Qurtubi, maka ikut ke huruf qafnya itu, apa? Huruf Q-nya. Jadi al itu nanti kamu hapus dulu ya. Hapus dulu kemudian baru, karena nanti orang ketika dia lihat namanya itu akan lihat nggak pakai al ya, di Qurtubi langsung ditulis saja Qurtubi dan seterusnya. Itu mungkin satu masukan. Nah kemudian saya tidak tahu nih kalau kesimpulan itu ada nomornya. Setahu saya tidak ada nomor ya, 1, 2 dan seterusnya. Itu saya tidak usah karena cuma 2 paragraf. Kecuali nomor itu isinya adalah apa? Subjudul. Ngerti nggak? Subjudul dari tulisan kamu nih, misal kesimpulan. Terus ada subjudulnya, baru kamu kasih nomor tuh. Ya, tapi kalau nggak ada subjudulnya, nggak usah, langsung aja. Dan orang kan tahu bahwa paragraf 1 untuk menjawab dari rumusan masalah nomor 1. Kemudian paragraf kedua adalah rumusan untuk jawaban dari rumusan masalah yang kedua. Seperti itu ya. Baik, sama ini terakhir nih. Ini dalam penulisan footnote ya. Penulisan footnote kamu ada yang ngambil dari website ya? Ada. Nah, ya ini betul nih yang halaman 33. Jadi semuanya konsisten. Ya, halaman 33 itu diakses pada 14 Februari misalnya 2022. Hal itu untuk menunjukkan begini. Nanti kalau websitenya tiba-tiba hilang karena lupa atau telat bayar gitu. Ya, dia per tahun harus diperpanjang itu website itu. Kalau tidak perpanjang hilang dia. Sehingga nanti ketika orang mengklik dari website ini tidak muncul, kamu bisa kasih argumentasi bahwa saya aksesnya bukan pada tanggal itu ya, pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian gitu. Baik, masukan-masukan tadi udah begitu banyak ya. Saya khawatir kalau udah terlalu banyak seperti cangkir yang dituangkan ya dalam satu waktu, takut banyak lebih tumpahnya. Ya. Ini mungkin datang aja ke Ustaz Isnan yang udah luar biasa itu. Yang belum terpikirkan oleh saya, insya Allah udah terpikirkan oleh Ustaz Isnan. Ya, itu saja dan kita akhiri dengan closing statement dari Munakish al-awwal min fadilatul Ustaz Dr. Arwani Amin al-Magister falyatafadhal al-mashkura. Ya, terima kasih. Faida faragta fansab. Ya. Ini pada sahabat Ulfa ya. Selesai ini. Langsung catatan-catatan tadi. Ini kan juga direkam nih. Lihat lagi rekamannya. Mungkin ada di antara catatan yang belum bisa mengambil semua poin-poin pokok yang ada dalam munakasyah. Nah, setelah itu langsung digarap. Ya. GPL. Nggak pakai lama. Ya, langsung. Dan nanti kalau ditunda sehari, 2 hari, 3 hari, nanti udah yang segar nih, pikiran-pikiran segar ini nanti menguap. Jadi langsung dari sini, walaupun dalam bentuk sederhana, langsung ditindaklanjuti. Ya, malam ini, besok, lanjuti sampai selesai. Ya. Gitu aja. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Semoga Allah berikan kemudahan. Tadi sudah banyak masukan-masukan yang luar biasa dari para pengurus kita. Makasih Ustaz. Syukran li Fadil Ustaz Arwani. Notifur soali Ustaz Isnan, sorry Al-Ustaz. Sama ya. Apa?
cepatnya diselesaikan, bahkan kalau bisa sebelum wisuda sudah bisa diselesaikan, dimintai tanda tangan para penguji dan seterusnya ya untuk apa namanya agar segala urusan saat wisuda itu plong gitu ya. Nanti biar pas wisuda itu memang nggak ada mikirin apa-apa. Fokus berpesta pora dengan wisuda ya. Pesta pora yang positif tentunya gitu ya. Jadi selesaikan secepatnya, mumpung masih hangat kepalanya. Ajil wala tu ajil. Tapi ya dari Deris. Syukran ala nasihatihi wa ala kalamihi li fadlatul Ustaz Isnan. فنخطو إلى طالبة أو الباحثة ألفا روحadatul Aishna. Tafadhal closing statement. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim penguji Ustadz Isnat Ansori LCMAG, kemudian Ustadz Arwani Amin Super LCMA, dan Dr. Darismono atas masukan dan kritiknya. Semoga segala bentuk kebaikan yang diberikan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman seangkatan atas bantuan dan dukungannya. Semoga yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan closing statement dari Ulfa Rohadatul Aishna tadi, maka berakhir pula dari ujian ya skripsi maupun sidang skripsi atas nama Ulfa Rohadatul Aishna tentang khasyah dalam Al-Quran, dan kami ucapkan atas nama ketua sidang, saya mengucapkan selamat atas Ulfa ya telah mengikuti ujian kali ini. Mudah-mudahan nanti mendapatkan nilai yang memuaskan dan nanti bisa mengikuti wisuda pada tahun ini di bulan Maret ini ya, insyaallah. Dan juga tidak lupa ta'zim dan hormat serta terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya kepada kedua penguji kita hari ini ya. Penguji pertama Ustadz Arwani Amin MA, kemudian Ustadz Ansori CMAG yang sudah meluangkan waktu, dan juga Ustadz Isnan juga sudah memberikan sebagai pembimbing juga ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan para asatizah kita yang ada di situ ya, dan Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezeki mereka, dijauhkan dari segala bala bahaya dan segala penyakit ya, yang sakit disembuhkan, yang susah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari kita akhiri saja dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai Raisul Jalsah mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren saat ini Barak. Wih.